Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Itu juga merupakan harta karun, berwarna hitam, seukuran kepalan tangan bayi. Mirip dengan pecahan harta karun yang disembunyikan oleh pria jangkung berbaju besi sebelumnya, mereka dipenuhi dengan aura ilahi yang sangat unik. Seperti abadi. Seawal di dunia manusia, Su Yi pernah memperoleh kekuatan jalan keabadian dari Akai, dan dengan demikian menyadari makna mendalam dari keabadian. Saya dapat melihat sekilas bahwa nafas fragmen harta ini sangat mirip dengan misteri abadi, tetapi bahkan lebih menakjubkan dan misterius. Apakah ini yang disebut emas ajaib abadi? Pikir Su Yi. Dia tidak tahu bahan ajaib apa emas ajaib abadi itu dan sihir macam apa yang dimilikinya, tapi dia yakin itu jauh dari harta karun. Dalam pengertian umum, ada dua alasan untuk ini. Pertama, putra Dewa Feng Wuji datang ke negeri dongeng, dan alasan mengapa dia ingin menyelidiki rahasia milik era sebelumnya kemungkinan besar untuk mengumpulkan harta karun seperti emas ajaib abadi. Ingat URL. Ini cukup membuktikan betapa istimewanya emas ajaib yang abadi. Kedua, pecahan harta karun yang mengandung emas ajaib abadi semuanya ditinggalkan oleh para dewa. Dan dewa-dewa itu adalah dewa-dewa dari zaman sebelumnya. Perampokan era menghancurkan era sebelumnya dan menghancurkan dewa-dewa itu, tetapi pecahan harta karun yang mengandung emas ajaib abadi selamat. Semacam materi ilahi, tetapi dapat menahan bencana zaman, dan bertahan dari kehancuran zaman sebelumnya hingga saat ini, yang luar biasa. Semua ini berhasil membangkitkan minat Su Yi. Pertama temukan tempat untuk menyembuhkan, lalu saya akan melakukan yang terbaik untuk membersihkan dewa-dewa itu dan membuat persiapan untuk membuktikan Ordo Dao Taihe. Su Yi menyingkirkan dua pecahan harta karun dan berbalik untuk meninggalkan area tersebut. 1 hari kemudian, Su Yi terbangun dari meditasi. Lukanya telah sembuh total, dan seluruh tubuh telah ditempa menjadi lebih padat dan lengkap, dan ada tanda-tanda samar akan runtuh. Tanpa penundaan, Su Yi berangkat dan melanjutkan menuju kedalaman gua menangis dewa. Dalam perjalanan, kamu masih akan disambar petir abu-abu. Sulit mengancam Su Yi. Hah. Setelah berjalan hampir 2 jam, Su Yi tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat ketinggian. Di langit yang retak dan runtuh, tak terhitung banyaknya meteorit yang melayang, diam, dan tak bergerak. Dan di salah satu meteorit, ada cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Ketika kesadaran Su Yi menyapu, dia segera melihat dengan jelas bahwa cahaya keemasan itu adalah tulang manusia hitam hangus yang penuh dengan retakan. Bon tamparan, dengan cahaya keemasan menyilaukan bersinar di celah-celah halus. Mungkinkah di era terakhir, ada dewa yang melebur emas ajaib abadi menjadi tulang? Su Yi terkejut. Saya tidak sabar untuk mengerti, potongan tulang manusia itu tiba-tiba meledak menjadi kabut hitam yang mengerikan, mencerminkan sosok setinggi 10.000 kaki. Dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan menggeram. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di langit terdekat semuanya hancur berantakan. Menghadirkan pemandangan langit runtuh yang menakutkan. Tentu saja, itu dosa dewa lain. Su Yi tidak terkejut tetapi senang, dan semangat juang batinnya tiba-tiba menyala. Kali ini, dia memimpin, menggerakkan langit, dan membunuhnya. Setengah jam kemudian, dengan bunyi gedebuk, Su Yi jatuh ke tanah. Darahnya kabur, tulangnya hampir pecah, dan lukanya jauh lebih parah dari sebelumnya. Alasannya karena ini. Kejahatan para dewa jauh lebih menakutkan daripada para pria jangkung dan Tao sebelumnya. Pada akhirnya, masih dengan kekuatan pedang 9 penjara untuk membunuh lawan. Dan tulang hitam hangus yang penuh retakan menjadi trofi terakhir Su Yi. Seperti yang diharapkan Su Yi, tulang manusia ini mengandung emas abadi. Sebentar lagi, tinggal 1 baris lagi, aku bisa membuktikan Ordo Dao Taihe. Aku hanya tidak tahu, dalam bencana yang aku hadapi kali ini, will sosok para dewa masih diganggu dan menunggu di sana lebih awal. Su Yi bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya sambil berpikir. Perjalanan waktu. Sudah hampir 2 bulan sejak Su Yi memasuki gua God Crying ini. Dalam 2 bulan ini, dia melalui 7 pertempuran berdarah, membunuh 8 dewa, dan mengumpulkan 8 harta yang berisi dewa abadi.
Kebanyakan adalah pecahan harta karun yang rusak. Ada juga item seperti tulang manusia. Panennya tidak terlalu besar. Pada saat ini, Su Yi telah mencapai kedalaman Gua Devil May Cry, dunia abu-abu yang diselimuti aura bencana era. Satu demi satu petir abu-abu menyambar di kehampaan, padat, dan jika tidak hati-hati, Anda akan terkena. Ledakan. Langit bergetar. Su Yi berjuang untuk hidupnya dengan seorang dewi. Wanita ini sangat cantik, dan sangat menakutkan, di luar imajinasi. Ini juga merupakan kejahatan paling kuat yang pernah dihadapi Su Yi dalam 2 bulan terakhir. Tidak ada. 3 hari yang lalu, Su Yi tiba di area ini dan melihat cincin yang rusak. Dan kejahatan wanita itu tersembunyi di dalam ring. Tak pelak, pertempuran tragis pun terjadi antara Su Yi dan Dewi Perempuan. Hanya kurang dari 1/4 jam. Su Yi benar-benar dikalahkan dan harus memilih untuk mundur. Sampai lukanya sembuh, Su Yi datang lagi, tapi dia tetap bukan lawan dari roh jahat wanita itu. Dan sekarang, ini adalah ketiga kalinya Su Yi bertarung melawan Dewi. Perbedaan dari 2 kali sebelumnya adalah bahwa dalam pertempuran ini, meskipun situasi Su Yi masih sangat berbahaya, dia telah ditempa sampai ekstrim. Meskipun dia terluka parah, dia bertarung semakin berani. Ini baru langkah terakhir, kali ini harus dipatahkan. Dalam pertempuran sengit, Su Yi jelas merasa bahwa pertanda akan melanggar batas semakin kuat, dan dia hanya selangkah lagi untuk menembus ambang batas. Ordo Taihe. Omong-omong, untuk membuktikan Ordo Dao Taihe, dia telah banyak menderita dalam 2 bulan terakhir. Aku bahkan tidak bisa bertarung sampai mati dengan dewa-dewa itu. Meskipun setiap kali setelah membunuh para dewa, saya juga memperoleh beberapa harta yang berisi dewa-dewa abadi, tetapi bagi Su Yi, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan dapat menerobos gelisah. Untungnya, sampai sekarang, dalam pertempuran tragis ketiga dengan dewa wanita, dia akhirnya merasakan pertanda akan menghancurkan tanah. Begitu kuat, sangat jernih. Oleh karena itu, bahkan jika luka di tubuhnya begitu serius sehingga dia hampir tidak bisa menahannya, dia berjuang dengan giginya dan bertarung habis-habisan. Mungkin berakhir. Su Yi masih kalah. Gagal menerobos. Aku hampir mati di tangan Dewi. Pada saat kritis, dengan kekuatan pedang 9 penjara, dia keluar dari pengepungan dan melarikan diri karena malu. Tubuhnya remuk, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Kekuatan jiwa juga sangat lemah. Mengerikan, untuk dideskripsikan. Tapi semua ini jauh lebih sedikit daripada depresi di hati Su Yi. Bukan karena dia terlalu terobsesi untuk melanggar batas, tetapi kesempatan untuk menembus batas yang selalu dapat dia ramalkan dengan kuat setiap saat, tetapi tidak mungkin untuk dicapai. Ini yang paling membosankan. Saya katakan sebelumnya bahwa tidak ada cara untuk menerobos di tempat hantu ini, tetapi Anda tidak percaya pada kejahatan, mengapa repot-repot? Buku sebab dan akibat melayang keluar, dan kata-katanya penuh dengan sakit hati. Di satu sisi, tungku perbaikan surga mencurahkan sebagian ramuan untuk menyembuhkan Su Yi, dan pada saat yang sama dengan hati-hati mengingatkan Tuan, apa yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan kultivasi. Ramuannya hampir habis. Su Yi berbaring di sana, menatap langit yang hancur dan layu, diam. Sejak membuktikan alam Raja Abadi Dao, bahkan ketika dia membuktikan peringkat Dao Taiwu, meskipun dia menghadapi banyak bahaya dalam kultivasinya, dia tidak pernah mengalami terlalu banyak kesulitan dan pasang surut. Sedemikian rupa sehingga, ketika kali ini dia mencoba membuktikan harmoni Dao berkali-kali tetapi gagal, Su Yi sendiri memiliki keraguan, apakah dia terlalu tidak sabar? Atau mungkin kamu sedang dalam obsesi dan tidak bisa dipaksakan. Saya yakin selama Anda meninggalkan tempat neraka ini, Anda akan dapat menyampaikan khotbah dengan mudah. Kitab Karma sekali lagi menghibur Su Yi. Su Yi mengabaikannya. Dia mengerti arti dari kitab sebab akibat. Sebelumnya, dia telah menganalisisnya dengan buku sebab akibat, dan dia juga sampai pada beberapa kesimpulan yang tidak dapat dilanggar. Ada 2 alasan. Pertama dan terpenting, Gua Menangis Dewa Kristal ini adalah tanah kosong yang tersisa dari era sebelumnya, dan bukan milik peradaban era saat ini.
Dunia ini sama sekali tidak tertutup oleh kekuatan aturan imajiner dunia peri. Ini memungkinkan Su Yiyan untuk mengambil kesempatan untuk menerobos. Kedua, suasana perampokan zaman tetap ada. Perampokan peradaban era saat ini terhadap karakter abadi sangat mungkin penuh dengan konflik dengan bencana zaman, dan itu tidak dapat muncul di dunia ini. Dua poin ini hanyalah spekulasi Su Yi dan karma. Lagi pula, tidak ada yang bisa memberikan jawaban nyata atas bencana zaman dan rahasia zaman sebelumnya. Su Yi juga mengakui bahwa ini mungkin menjadi alasan mengapa dia belum bisa menerobos. Tapi, tidak diterima. Jalur kultivasinya selalu berbeda dari orang lain di dunia, dan dianggap sebagai bid'ah oleh para dewa. Kekuatan terlarang dari, jika bukan untuk pedang 9 penjara, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Dan sekarang, jalannya untuk menerobos telah terhalang dan terbelenggu, dan dia tidak pernah berpikir untuk mundur, juga tidak pernah berpikir untuk menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Malapetaka di masa depan. Hanya ada satu pikiran di benak saya: jika ada rintangan di depan, saya akan menekannya. Setelah lama terdiam, Su Yi berbisik, aku akan mencoba lagi. Sedikit kata, sangat sederhana, namun ada tekad untuk pantang menyerah hingga tujuan tercapai. The Book of Cause and Effect terdiam. Tian Furnace sangat terkejut dan kagum. 1 hari kemudian, luka Su Yi telah sembuh total. Kemudian, dia berangkat lagi untuk menemukan itu dan melawan dewi wanita itu. Yang saya cari adalah terobosan pamungkas dalam pertarungan. Untuk memotong rintangan di jalan. Tidak peduli seberapa parah kamu terluka. Hidup dan mati tidak relevan saat ini. Berjuang. Hatiku seperti batu, dan jalanku seperti pedang. Secara bertahap, di kedalaman langit yang remuk dan layu, entah kapan, awan malapetaka abu-abu muncul dengan tenang, mengembun sedikit demi sedikit. Dalam kehampaan, Su Yi terluka parah. Badannya rusak parah, darahnya mengalir seperti air terjun, bahkan rambut panjangnya pun berlumuran darah. Dalam 2 bulan terakhir, ia telah mengalami pertempuran hidup dan mati tidak kurang dari 10 kali. Setiap kali, seperti menari antara hidup dan mati, ini sangat berbahaya dan menegangkan hingga ekstrim. Di mata orang luar, dia adalah kaisar malam abadi yang pada awalnya mendominasi negeri dongeng, seperti mitos, dan merupakan Su Dizun yang paling banyak ditonton di negeri dongeng hari ini. Kalahkan musuh dan kuasai perang. Di mata musuh, dia adalah bidat yang tidak ditoleransi oleh para dewa, dan merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan putra Tuhan yang tiada taranya. Tapi tidak ada yang tahu berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang telah dia alami dalam hidupnya di jalan, dan seberapa banyak kesepian yang dia rasakan. Dari praktik dunia ini hingga saat ini, dia telah mengabdikan dirinya pada ilmu pedang, dan kultivasinya jauh lebih menuntut daripada yang lain. Berubah sedikit pun. Dan untuk membuat terobosan dalam kultivasinya, dia bahkan dapat memandang rendah hidup dan mati, terlepas dari keberhasilan atau kegagalannya. Inilah saatnya. Dewa-dewa itu mengerikan. Setiap karakter di alam dewa ditakdirkan untuk mati. Terutama saat ini, dewi wanita yang berada dalam konfrontasi sengit dengan Su Yi terlalu kuat untuk tidak terkalahkan, jauh lebih kuat daripada musuh manapun yang dimiliki Su Yi ditemui dalam hidup ini, kuat. Namun, Su Yi tidak pernah gentar. Kondisi pikirannya seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan, tidak peduli seberapa parah lukanya dan seberapa berbahaya situasinya, dia tidak pernah goyah. Jian Xiu, aku lebih suka pantang menyerah. Jian Xiu, majulah. Perbaikan pedang, bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, kamu tidak perlu takut. Di dunia ini, Su Yi memiliki banyak gelar terkenal. Tapi dia tidak pernah peduli. Itu hanya nama palsu, tidak layak. Oleh karena itu, dia selalu menyebut dirinya sebagai tukang reparasi pedang. Tidak sopan dan tidak disengaja. Di matanya, hidup ini di jalan mencari ilmu pedang, tidak peduli apakah dia abadi dalam kehidupan ini, atau dia menjadi dewa di masa depan, dia telah berada di jalan raya dari awal hingga akhir, seorang tukang reparasi pedang. Yang saya inginkan adalah Kenshin dan Kendo. Itu saja. Perang menjadi semakin tragis, dan Su Yi telah lama melupakan segalanya tentang dirinya sendiri,
dan tubuh serta pikirannya semua tenggelam dalam situasi pertempuran tanpa pamrih. Bahkan jika dia terluka parah, auranya menjadi semakin kental. Seperti api yang mengamuk. Saya lebih suka membakar sampai saat terakhir, membakar semua yang saya miliki, daripada membakar diri saya sendiri. Tiba-tiba, dalam sekejap, dia benar-benar bersembunyi di cincin yang rusak dan menghilang. Dan kehilangan lawannya, Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Mata yang berapi-api menyala seperti api, dan kondisi pikiran yang tidak bisa dihancurkan seperti batu, juga berfluktuasi pada saat ini. Kemudian, seolah sadar, dia menengadah ke kedalaman langit. Saya tidak tahu kapan, perubahan drastis telah terjadi di kedalaman langit, dan pemandangan luar biasa telah muncul. Di kedalaman langit, awalnya tidak ada apa-apa, tetapi pada saat ini, awan perampokan abu-abu hitam tebal telah berkumpul, menutupi sebagian besar langit, seperti tinta tebal membeku di sana. Di kedalaman awan perampokan, cahaya guntur emas seperti tabu diam-diam melonjak, bergolak seperti aliran deras, tetapi tidak ada suara. Dan di dunia ini sisa-sisa zaman dulu, segumpal aura abu-abu musibah zaman seperti ditarik dari segala penjuru ke kedalaman alam semesta. Langit awan perampokan berkumpul di masa lalu. Tiba-tiba, awan perampokan yang tadinya penuh dengan aura tabu dan aneh, menambah gegap gempita aura perampokan zaman. Seluruh gambar diam, tapi menggetarkan jiwa. Dalam sekejap, Su Yi terbangun dari ekstasinya. Namun, dia tidak takut atau kaget, malah menunjukkan rasa lega, dan matanya penuh kegembiraan. Apakah ini perampokan terhadap saya? Su Yi tidak bisa menahan tawa. Dia terluka parah sampai tidak ada habisnya, dan moralitas serta vitalitasnya hampir habis, dan dia akan jatuh kapan saja. Tapi senyum itu begitu ceria dan bersih. Siapa bilang di tempat ini tidak ada aturan keabadian, tidak mungkin untuk membuktikan Dao. Bila Anda ingin mengurangi hambatan yang menghalangi terobosan, terobosan akan datang dengan sendirinya. Jian Xiu, ketika seseorang pasti akan menaklukkan langit. Apakah wanita itu juga takut dengan malapetaka yang menimpaku ini? Sepertinya azab ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Su Yi berdiri tegak dan menatap langit. Bencana ini memang sangat aneh, dan benar-benar menarik dan mengintegrasikan malapetaka zaman yang tersisa di sini. Cahaya guntur emas yang misterius dan tidak diketahui. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana yang menghancurkan era sebelumnya diintegrasikan ke dalam bencana Orde Taihe era ini melawan saya. Yang lama dan yang baru silih berganti dan menyatu. Tidak ada yang pernah mengalaminya selama bertahun-tahun sejak dunia abadi. Di mana Li Fuyu generasi kelima, apakah Anda pernah mengalami hal seperti itu? Apa asal-muasal bencana seperti itu? Su Yi penuh dengan pikiran. Tiba-tiba matanya melotot. Karena, kedalaman awan perampokan berubah lagi, dan sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di guntur emas. Angka-angka itu seperti mayat di sungai, terus-menerus mengambang di guntur emas, sangat kabur dan ilusi. Tapi nafas mereka sangat menakutkan. Melihat dari kejauhan, seperti jantung Su Yi yang berdetak kencang, kulit kepalanya kesemutan. Sosok-sosok ilusi itu, seperti dewa-dewa yang menyendiri, jelas telah lama mati, hanya meninggalkan jejak mereka, mengambang di guntur emas di kedalaman awan perampokan. Apakah ini berarti kilat emas telah membunuh banyak dewa? Jika ini masalahnya, itu akan terlalu mengganggu. Dentang. Dan pada saat ini, pedang 9 penjara, yang diam di lautan kesadaran Su Yi, tampak waspada, dan segera membuat perubahan dan meraung. Ledakan. Kekuatan pedang tertinggi menyebar. Berikut, sosok Li Fuyu muncul. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kedalaman langit, jelas terkejut, dan berkata dengan lembut, aneh, di tingkat Taijing, bagaimana bisa ada orang seperti itu? Hal yang cukup untuk membunuh para dewa. Malapetaka. Su Yi hendak menjelaskan. Ledakan. Di kedalaman langit, malapetaka tabu yang aneh telah meletus. Angka ilusi dan kabur yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, juga ingin menjadi hidup, dan mereka semua bergegas keluar dari kedalaman awan perampokan. 10, ratusan, ribuan. Sekilas, ini seperti kedatangan para dewa dan Buddha di langit. Pemandangan itu membuat Su Yi terkesiap dan kaget.
Apakah ini benar-benar malapetaka untuk membuktikan tatanan Dao Taihe? Gentang. Pedang 9 penjara mengeluarkan teriakan pedang yang besar dan berat, dan bergegas ke kedalaman langit bersama Li Fuyu. Pergi. Li Fuyu melambaikan lengan bajunya, dan pedang 9 penjara menyapu udara. Pedang Qi berdiameter 30.000 kaki, membelah langit, mengganggu awan perampokan, dan ratusan sosok menakutkan seperti dewa terpotong di tengahnya. Pedang Qi, melonjak, tak terkalahkan. Su Yi menyipitkan mata pada adegan ini, berpikir dalam hatinya bahwa suatu hari di masa depan, dia dapat melampaui Li Fuyu di kehidupan sebelumnya. Su Yi yakin bahwa Li Fuyu telah membantai banyak dewa, bahkan jika dia telah mati di tangan para dewa, tetapi ketika Li Fuyu berada di puncaknya, dia itu masih jauh dari dewa-dewa biasa yang sebanding. Dia acuh tak acuh, terpisah, dan hampir kejam. Dia juga pernah di konferensi Persik, dengan lambaian lengan bajunya, memenggal tubuh Dharma kehendak yang mulia Dewa Hengsha, dan dengan menghina memanggil pihak lain, tiram mengguncang pohon ke mata. Sekarang, sekali lagi menyaksikan kekuatan Taoisme Li Fuyu untuk melawan bencana aneh dan tabu yang tiada taraf itu, Su Yi mengagumi, terkejut, dan merasakan kerinduan. Tapi lebih dari itu, hati yang dia bisa diganti. Saya tidak membenci orang kuno, saya tidak melihat, membenci orang kuno, saya tidak melihat telinga saya. Ledakan. Jauh di langit, Li Fuyu mengayunkan pedang 9 penjara dan membunuhnya di awan perampokan, bertarung sengit dengan sosok-sosok padat seperti dewa. Awan bencana menderu, dan guntur menggelegar. Dunia terbengkalai yang tersisa dari era terakhir ini sekali lagi jatuh ke dalam adegan kiamat yang runtuh setelah selamanya. Su Yi menyipitkan mata, berdiri di atas kekosongan, dan menyaksikan seperti itu. Dia akan mengingat semua ini. Ingat malapetaka terhadap dirimu sendiri yang akan membunuh para dewa. Sementara, di kedalaman malapetaka itu, ruang dan waktu yang tak berujung. Sekelompok dewa melihat semua ini dari kejauhan. Ada pedang kayu di kaki, seperti Tao muda. Ada seorang wanita yang mengendarai Suzaku dan menyalakan miliaran api ilahi. Ada biksu yang memiliki kaki di gunung mayat dan lautan darah dan negara Buddha di tangan mereka. Ada lusinan, dan wajah-wajah yang familiar itu semuanya muncul dalam bencana yang dialami Su Yi di masa lalu. Selain itu, mereka memiliki tembakan yang kuat, melintasi ruang dan waktu tanpa akhir, mencoba mengganggu bencana, dan merampok pedang 9 penjara. Namun, pada akhirnya, mereka semua kembali. Dan sekarang, mereka muncul lagi, tetapi kali ini mereka berbasis di ruang dan waktu yang tak terbatas, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kenapa malapetaka yang dihadapi para bidat kali ini akan memicu bencana terlarang yang mengancam para dewa? Seseorang berbisik, dan suaranya mengguncang langit berbintang, menyebar di ruang dan waktu seperti riak, membuat dinding ruang dan waktu bergetar. Lautan cahaya keemasan dan guntur tampaknya menjadi salah satu bencana terlarang yang terdaftar sebagai salah satu dari 8 kesengsaraan terlarang dalam legenda. Hancurkan para dewa. Suara seseorang terdengar serius. Bencana ini jelas bukan disebabkan oleh reinkarnasi, sangat mungkin reinkarnasi Li Fuyu menyentuh semacam tabu, yang menyebabkan bencana seperti itu. Bencana. Apakah akan ada kaitannya dengan era Lingwu? Entahlah, mungkin hanya dengan menyentuh intisari tatanan zaman kita dapat memperoleh wawasan tentang kebenaran. Dewa-dewa itu mengawasi dari kejauhan dan berbicara satu sama lain, tetapi tidak ada yang bisa melihat bagaimana malapetaka aneh ini terjadi. Dalam pandangan mereka, malapetaka seperti itu seharusnya tidak muncul di tingkat Taiji sama sekali, dan bahkan tidak boleh muncul pada dewa-dewa biasa. Karena itu, mereka akan bingung dan terkejut. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.